Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya. Dimanapun saat ini Anda berada, yang saat ini sudah di depan layar, yang pagi ini sudah monitor di pergerakan XAU USD khususnya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini, bagaimana kondisi terkini dari emas yang sudah ditutup pagi tadi dan kita menunggu di pembukaan candle ya hari ini untuk hari ini hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Seperti biasa sebelum kita melakukan pemetaan untuk satu hari ke depan, kita akan mereview dulu, kita akan evaluasi dulu satu hari kemarin ya, siapa tahu ada yang bisa kita koreksi, siapa tahu ada yang bisa kita lakukan perbaikan ketika satu hari kemarin ada beberapa kesalahan mungkin dalam kita menganalisa. Diawali dari pergerakan yang masih pagi ya, kemarin sudah kita buatkan. Kemudian bagaimana kita hasilnya, tentu kita harus evaluasi untuk perbaikan kita, dan tentu untuk membuktikan kita apakah yang kita buat ini ada potensi atau tidak, ada manfaat atau tidak. Ya, paling tidak kita bisa belajar banyak di sana. Yang pertama, kita masih melihat di pergerakan sebelumnya, karena ada pergerakan naik turun yang hampir sama, maka kita tarik di antara high dan low-nya sebelumnya ini sebagai wilayah yang terdekat, sebagai level yang terdekatnya, sehingga jika belum melewati maka akan berada di area yang sama. Kemudian dari sisi sebelah kiri lagi ya, sisi sebelah kiri lagi kita juga bisa lihat di sana. Dari sisi sebelah kiri kita bisa lihat ada level di sana ya. Yang kita tandai kemarin ada orange, warna orange di atas sebagai level tertingginya, kemudian yang di bawah sebagai level terendahnya. Di antara itu pergerakan akan kita uji. Tentu sebelumnya kita menggunakan range juga ya. Kita menggunakan range ini untuk menguji pergerakan untuk emas ya satu hari kemarin. Perhatikan di wilayah penting ini ada level terdekatnya. Kemudian di sisi bawah juga kita tandai. Wilayah ini adalah wilayah konsolidasi. Wilayah ini adalah wilayah di mana pergerakan masih sama di antaranya. Sehingga sebelum melewati level ini, maka dia akan bergerak naik turun di dalamnya. Sehingga space yang ada di antara atas bawah ini kita bisa manfaatkan. Yang pertama sisi atas, buy stopnya kita manfaatkan di 1773, dan tidak butuh waktu lama kita bisa dapat sekitar 160-an ya, 160-an. Terkoreksi sebentar namun tidak sampai mendekati level di bawah. Kemudian kembali naik di malam harinya. Bahkan semakin malam semakin agresif ya, semakin kuat tekanan ke atas. Tadi malam kita juga sempat mengevaluasi bagaimana tanda-tanda market itu akan bergerak dalam satu arah. Mungkin bisa diulang kembali materi-materi yang kita sudah sampaikan tadi malam.
termasuk analisa yang pagi kemarin, silakan dibuka-buka kembali sehingga kita bisa lebih detail memahami yang sudah kita jelaskan jauh sebelum market bergerak lebih panjang ya. Di pergerakan buyer yang sudah mulai kuat di sana sudah banyak kita jelaskan. Sebelum naik panjang, sebelum kita sudah jelaskan di sana. Kalaupun bergerak naik sudah kita ukur dan kita kaji sebelumnya, sehingga sudah tidak heran ketika dia bergerak dalam satu arah yang cukup signifikan. Breakout di sana kita menempatkan koreksinya. Kenapa menempatkan koreksi? Karena di sini ada level dan dihitung dari range ini ada potensi untuk koreksi ya. Kita kemarin mengukur di area ini ya, range-nya kira-kira akan mendekati di wilayah ini ya. Tetapi sebelum level ini disentuh, sebelum range ini disentuh, ternyata sudah balik sendiri atau sudah balik duluan. Posisi yang kedua kita tempatkan sell limit di 17.85 dan ini tentu kita bisa lihat tersentuh kemudian koreksi ya, karena kita hanya manfaatkan koreksi. Pertama ada koreksi hingga ditutup, ada tutupan candle ini sekitar 200, dilanjutkan kembali sempat naik, kemudian berikutnya ditolak sampai di angka 700 sekian ya. Bahkan berikutnya diikuti lagi pergerakan turun sehingga ada potensi sampai hampir mendekati 900. Tentu ini potensi yang luar biasa. Dengan catatan semuanya harus sudah kita uji tingkat psikologi kita, tingkat kecemasan kita ya. Karena terkadang yang dicari entry pointnya saat itu juga pengennya profit ya, tentu akan sulit kita dapatkan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa dalam trading apa yang kita lakukan, apa yang kita analisakan kemudian kita entrykan belum tentu saat itu juga langsung bisa profit ya. Mungkin membutuhkan waktu proses 1 2 3 hingga mungkin 4 jam ya, atau kalau kita menggunakan day trading itu dalam hitungan jam bahkan sampai 1 hari, tentu dengan perhitungan batasan yang sudah kita tentukan. Baik, kita lanjut di pergerakan hari ini ya. Mungkin belum dibuka untuk hari ini. Sambil kita menunggu, kita akan analisa ulang ya untuk potensi 1 hari ke depan. Perhatikan di time frame besar ya. Di time frame besar ini sudah mulai ada momentum bullish ya, sehingga kalau kita lihat dari historinya, dari rangkaian informasi dari candle-candle sebelumnya, tren masih bergerak ke atas, kemudian di bawah ada benturan di sana, kemudian mulai bergerak naik, menembus pertahanan terdekatnya, kemudian sampai di atas sempat terkoreksi ya. Di sisi bawah juga terbentur di sana, sempat terkoreksi turun, berada di area koreksinya, kembali mencoba untuk pullback ya. Hari ini ada potensi yang besar untuk kembali naik lagi. Sampai di mana? Sampai mendekati level di atasnya ya. Setidaknya akan berusaha mendekati 1803 ya. Tentu dalam proses perjalanannya nanti kita akan uji di berbagai levelnya. Oke, di time frame besar kita ada gambaran, kemudian di time frame
lebih kecil lagi di time frame H4 kita bisa melihat di sana kecenderungan juga masih bergerak naik, hanya ada koreksi merah ya, mungkin nanti juga ada koreksi ke bawah sedikit, kemudian akan kembali menguat ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan ini proses berada di area koreksinya, sehingga kalaupun nanti dia masih akan turun dulu, kita akan uji di level terdekat di bawah ya, berada di kisaran 1776 sebagai wilayah koreksinya. Setelah itu bisa nanti kembali naik lagi ya, kalau dia tidak mampu tentunya. Dan di situ sudah mulai ada tanda-tanda penolakan, sudah mulai ada tanda-tanda reversalnya. Kira-kira seperti ini di pemetaannya. Sekilas kita lihat, yang penting probabilitasnya kemana, kalaupun dia koreksi sampai di mana, kemudian potensi lebih besar kemana ya, baru kita ke time frame yang kecil untuk menempatkan entry point kita. Kita akan memanfaatkan titik yang potensial untuk kita tempatkan entry kita. Yang terdekat kita tentukan di sini ya, mungkin belum buka ya marketnya, kita akan coba untuk menempatkan dulu di entry point kita ya. Dari sisi atas kira-kira mendekati tertingginya ya, ada potensi apa enggak ya, terlalu dekat dan terlalu kecil ya, karena itu saya taruh di atas. Di sebelah kiri kita lihat, kalau kita memanfaatkan selnya kira-kira hingga mendekati sumbunya, ada potensi apa enggak ya, sekitar 200-300an ya. Kemudian kalau sampai di ujungnya kita lihat ada 300an. Oke, sehingga ada potensi kita bisa manfaatkan yang terdekatnya di sell stopnya. Sell stopnya di 1784.07. Sell stopnya kita tempatkan di sana dengan target nanti paling dekat di area ini. Silakan nanti diukur. Resiko bisa kita tempatkan sesuai dengan perhitungan kita ya, mungkin dengan bandingan yang sama juga boleh, silahkan. Dengan menggunakan resisten, menjauh dari resisten juga boleh di 1791. Tentu semuanya dikembalikan ke masing-masing ya, saya tidak memberikan SL dan TP biar kita ada pengembangan dalam kepala kita, biar tidak hanya kita entry, kita masukkan dan kemudian kita tinggal, biar kita banyak belajar juga bagaimana manage dengan resiko kita. Dari sisi atas buy stopnya kita tempatkan di 1791, buy stop kita tempatkan di 1791.24 ya. Oke, targetnya terdekat nanti di levelnya di sini, atau setidaknya di penolakan-penolakan yang ada ini ya. Kurang lebih untuk buy-nya kita agak lebih tinggi ya, sekitar 500-an. Kita akan uji di sana apakah nanti harus di exit di area itu ya. Tentu kita melihat kondisi marketnya, ketika dia bergerak cukup lambat dan sudah lebih dari cukup target kita bisa amankan dulu. Kita nanti baru kembali mengupdate, melihat bagaimana perubahan harga ya, sehingga mempengaruhi dari histori yang terdekat apa enggak ya. Kalau mempengaruhi ya kita tentu akan mengikuti
Artinya ketika dia bergerak turun yang cukup signifikan melewati levelnya, melewati retrace-nya, maka tentu kita akan ikuti di sana. Follow the trend adalah yang terbaik untuk mengambil peluang kita. Berikutnya ada potensi ketika dia bergerak turun sampai di mana kira-kira kita akan ukur dulu ya. Kita akan coba ukur kemungkinan kalau dia bergerak ke bawah. Oke, targetnya dengan range yang hari ini dibentuk atau range yang kemarin ditutup, kemungkinan kalau dia turun ya maksimum berada di area ini, kemudian ketika dia naik maksimum berada di puncaknya di sana ya. Ini kita untuk membuat frame-nya saja dulu, setidaknya ada pergerakan ini kita lihat nanti lebih dominan kemana ya, meskipun tadi udah kita buat satu pemetaannya, pergerakan akan lebih dominan ke atas meskipun ada koreksi dulu ke bawah seperti ini. Ada kemungkinan setelah koreksi, setelah terkoreksi dia akan kembali naik lagi. Mungkin yang terdekat di retrace-nya di sini ya. Kemudian selanjutnya wilayah koreksi atau wilayah pantulan ya, kita akan manfaatkan di sana untuk memanfaatkan buy limitnya di 1774.80. Di bawah kita tempatkan buy limit di 1774.80. Terakhir di puncaknya kita juga bisa manfaatkan untuk buy limitnya di 1767.79, sambil nanti melihat bagaimana dinamikanya ketika buy limit pertama tersentuh dan ternyata tidak koreksi, maka segera dilakukan antisipasi, dilakukan batasan resiko ya. Apakah dengan menggunakan 250 di bawah, apakah menggunakan cut loss atau stop loss, silakan ditentukan ya, silakan dipilih sendiri mana kira-kira yang cocok. Dari buy limit 1767 ini kita ukur akan mendekati ya, mungkin mendekati pergerakan normal harian, sambil nanti kita lihat apakah cukup mampu menembus pertahanan yang di bawah atau tidak. Kemudian dari sisi atas ya, buy stop, buy-nya ada kemungkinan sampai di mana kita ukur dulu, kita buat dulu yang terdekat ini untuk koreksinya. Kita bisa manfaatkan wilayah ini sebagai wilayah koreksi di sell limit 1802.83. Kemudian di puncaknya kita juga bisa menempatkan di sana dengan limit sell 1808.83. Sekali lagi, ketika nanti tersentuh limit pertama kemudian ternyata kembali menguat dan tidak sampai terkoreksi, maka yang di atas buy stopnya kita bisa tutup, sell limitnya kita bisa tutup, kemudian kita tempatkan untuk pending order berikutnya di atasnya, kita bisa tempatkan untuk sell buy stopnya di atas atau di puncak, di atas puncak levelnya, sambil kita perhatikan tekanan demi tekanan, sambil kita perhatikan perubahan-perubahan harga terkininya, apakah di situ menunjukkan ada tanda-tanda penolakan, ada tanda-tanda pembalikan, atau justru momentum yang muncul di sana ya. Semuanya harus kita selalu update, harus kita selalu perbaiki ketika
ada perubahan yang signifikan. Sell limit yang kita tempatkan bukan berarti pasti di area ini akan berbalik. Kita hanya memanfaatkan peluang-peluang pentingnya atau wilayah pentingnya untuk memanfaatkan koreksi-koreksinya. Bahkan bisa jadi akan reversal di area ini ketika, ya tentu dengan catatan sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan itu dan berikutnya sudah terkonfirmasi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan evaluasi berikutnya di malam hari sambil kita nanti memperbaiki, sambil kita nanti merubah yang sudah ada. Ketika ada perubahan harga yang cukup signifikan, kita hapus semuanya dan kita ikuti dinamika yang ada. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita sampaikan, meskipun hanya 1-2, setidaknya ada yang lebih bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.